Suatu hari, sebuah asteroid besar terdeteksi sedang bergerak menuju bumi dan mengancam akan memusnahkan umat manusia. Maka dari itu, pemerintah dunia pun berkumpul dan membentuk sebuah organisasi baru bernama United Nations Moon Shield yang dipelopori oleh pemerintah China. Usaha ini dimaksudkan untuk membentuk pangkalan besar di permukaan bulan dan menciptakan senjata misil super yang terbuat dari helium-3. Dalam rencananya, senjata tersebut akan digunakan untuk menghancurkan asteroid serta menjadikan bulan sebagai pelindung agar puing-puing asteroid yang tersisa tidak menabrak bumi. Dan singkatnya, setelah perencanaan selama 8 tahun, misil yang diluncurkan pun berhasil menghancurkan asteroid sesuai dengan apa yang diharapkan. Sementara itu di pangkalan bulan, seorang teknisi pemeliharaan proyek bernama Dugu Yue terlihat sedang menyambut kedatangan dari seorang wanita yang sangat dia sukai yang merupakan pemimpin regu pangkalan bulan bernama Komandan Singh, yang baru saja kembali ke pangkalan setelah misi peluncuran misilnya selesai dijalankan. Sayangnya usaha Yue tidak berjalan dengan baik karena saat itu Komandan Singh memarahinya karena Yue dianggap sedang bermalas-malasan. Beberapa waktu kemudian terungkap bahwa ada salah satu misil yang terlempar keluar dari jalur serangan akibat pengaruh badai matahari. Dan hal ini menyebabkan ratusan puing-puing asteroid berukuran besar mulai bergerak menuju pangkalan bulan dalam waktu 27 menit ke depan. Sadar bahwa mereka tidak memiliki banyak waktu, Komandan Singh lantas memerintahkan semua kru pangkalan untuk secepatnya pergi ke dalam roket evakuasi. Sayangnya, Yue yang saat itu sedang sibuk mendengarkan musik menggunakan earphone tidak menyadari adanya alarm darurat serta perintah evakuasi yang telah disiarkan. Hingga beberapa menit setelahnya, barulah Yue menyadari hal ini bersama dengan 8 roket yang terlihat mulai terbang. Dan hanya menyisakan 1 roket lagi yang kebetulan sedang dipiloti oleh Komandan Singh. Sehingga Yue segera memacu mobil penjelajahnya menuju roket tersebut. Akan tetapi dalam usahanya, Yue terjerembab ke dalam sebuah kawah besar yang membuat Komandan Singh terpaksa meninggalkannya. Beberapa waktu setelahnya, puing-puing asteroid mulai menghujani permukaan dan menghancurkan sebagian pangkalan bulan. Khawatir akan keselamatannya, Yue berusaha menuju kawah terdekat untuk berlindung. Namun sayangnya, dampak dari hantaman asteroid tersebut melemparkan Yue hingga tidak sadarkan diri. Tanpa sepengetahuannya, sebuah asteroid yang sangat besar terbang melintasi bulan dan sedang dalam perjalanan menuju ke bumi. Hingga beberapa waktu kemudian, Yue yang mendapatkan kembali kesadarannya mulai memaki rekan-rekannya karena telah meninggalkannya. Namun semua perkataannya seketika terhenti setelah dia melihat ada asteroid yang telah menghantam bumi dan menghancurkan sebagian permukaannya. Merasa kebingungan, Yue bergegas kembali ke pangkalan bulan dan mencoba meminta bantuan melalui alat komunikasi. Namun setelah beberapa hari mencoba dan tidak mendapatkan satupun jawaban, Yue akhirnya menyadari bahwa kemungkinan besar dia adalah satu-satunya manusia yang masih hidup di alam semesta ini. Merasa putus asa, Yue lantas melakukan doa demi menghormati rekan-rekannya yang telah gugur. Dan satu-satunya hal baik yang dia tahu adalah ada cukup simpanan makanan yang bisa dia gunakan untuk bertahan hidup hingga 80 tahun ke depan. Hingga suatu hari, Yue yang merasa kesepian memutuskan untuk masuk ke dalam kamar pribadi milik Komandan Singh. Namun karena ribuan kombinasi password ruangan yang telah dicoba tidak juga membuahkan hasil, Yue pun terpaksa meledakkannya. Setelah itu, Yue mengadakan acara makan malam dengan sosok Komandan Singh yang dia buat menggunakan foto serta pakaiannya. Dan sempat mencumbu foto tersebut tanpa dia sadari bahwa selama 3 hari belakangan ini semua tindakannya sedang diawasi oleh tim UNMS yang berhasil selamat mendarat di bumi, termasuk juga dengan Komandan Singh. Tidak hanya itu, sebagian besar manusia juga berhasil selamat dan saat ini sedang berlindung di beberapa bunker bawah tanah yang tersebar di penjuru dunia. Melihat ada orang yang bertahan hidup sendirian di bulan, ketua organisasi UNMS merasa bahwa mereka harus segera menjalin kontak.
dan menyiarkan secara langsung kisah kelangsungan hidup Yue kepada semua orang yang selamat untuk memberi mereka secercah harapan dalam menghadapi kondisi bumi saat ini. Akan tetapi, meski mereka bisa melihat Yue secara visual, namun mereka tidak bisa melakukan kontak karena satu-satunya satelit penghubung komunikasi telah hancur akibat tabrakan asteroid. 刚烧开，还没有联系上杜国远是吧？196 hari setelahnya, secara mengejutkan, tiba-tiba Yue mendapati adanya bayangan dari tubuh melengkung milik wanita yang ada di dalam gudang penyimpanan. Hal ini sempat membuat Yue sangat bersemangat untuk berencana kembali mengembangkan manusia. Akan tetapi impian ini seketika buyar ketika dia menyadari bahwa bayangan tersebut berasal dari seekor kanguru bernama King Kongru yang sedang menikmati simpanan makanan di dalam gudang. Yang ternyata kanguru tersebut sebelumnya dibawa ke pangkalan bulan untuk tujuan penelitian. Yue dengan cepat mengambil skop dan mencoba menakut-nakuti Kong agar menjauh dari ruangan penyimpanan. Namun sayangnya, hal ini malah membuat Kong marah. Sadar bahwa dia tidak bisa mengalahkan Kong dengan kekuatan fisik, Yue lantas memakai kostum kanguru betina untuk mencoba memancing Kong keluar dari gudang. Sayangnya, trik ini malah membuat Kong menjadi bergairah untuk berusaha mencumbui Yue. Dalam prosesnya, kostum itu pun terlepas dan memperlihatkan wajah asli Yue, sehingga membuat Kong menjadi semakin marah. Yue yang masih keras kepala lantas menggunakan printer 3D untuk menciptakan sebuah senjata Gatling gun berpeluru bola plastik guna melakukan serangan balik kepada Kong. Namun setelah Yue kehabisan amunisi, Kong segera membalikan keadaan hingga pada akhirnya mereka berdua pun saling menjatuhkan. Disinilah Yue akhirnya menyadari ada seseorang yang sedang berusaha menghubunginya melalui perangkat komunikasi. Dan meskipun tidak ada suara yang keluar, namun tingkatan spektrum yang berubah-ubah membuat Yue berasumsi bahwa kemungkinan besar masih ada manusia yang selamat. Setelah mendapatkan kembali keinginan untuk pulang, Yue dengan perasaan emosionalnya memberitahu Kong bahwa mereka mungkin memiliki kesempatan untuk kembali pulang. Namun Kong merusak momen tersebut dengan sekali lagi memukul Yue. 224 hari telah berlalu dari kejadian itu, dan sekarang Yue telah belajar hidup berdampingan dengan Kong sembari juga menyusun rencananya untuk bisa kembali ke bumi. Dalam usahanya, Yue ingin menggunakan pesawat luar angkasa yang ditinggalkan oleh misi Apollo 18 untuk meluncur ke stasiun luar angkasa terdekat lalu menggunakan escape pod yang ada di sana agar bisa kembali ke bumi. Akan tetapi setelah Yue membawa pesawat itu ke dalam pangkalan untuk diperbaiki, dia segera menyadari bahwa pesawat dari misi Apollo 18 hanya mampu membawa beban seberat 10 kilo. Sehingga Yue dengan terpaksa membawa Kong ke sebuah permukaan bulan lalu meninggalkannya di sana. Namun Yue lupa kalau kanguru bisa berlari lebih cepat daripada kendaraannya. Setelah berpikir cukup lama, Yue akhirnya menemukan bahwa masalah ini hanya dapat diselesaikan jika dia bisa mendapatkan sistem propulsi yang lebih kuat. Dan beruntungnya ada sebuah prototipe senjata misil yang tersimpan di dalam fasilitas penelitian bulan, sehingga Yue memutuskan untuk pergi ke sana bersama dengan Kong. Meskipun Yue sadar bahwa perjalanan ini mungkin akan memakan waktu berminggu-minggu karena fasilitas penelitian yang menampung roket misil terletak di sisi lain bulan. Sementara itu, para tim yang ada di bumi mulai dibuat cemas dengan tindakan yang diambil oleh Yue. Hal ini disebabkan karena kendaraan yang dia gunakan bertenaga surya, dan matahari hanya menyinari permukaan bulan selama 14 hari untuk setiap siklusnya. Artinya, mobil tersebut hanya dapat menempuh jarak 6.500 km, sedangkan gedung fasilitas penelitian sendiri terletak 8.000 km dari markas pangkalan bulan. Sehingga setelah matahari terbenam di bulan, Yue akan terdampar di antah berantah dan kemungkinan besar akan mati kedinginan.
Namun tepat ketika semua harapan yang tampaknya menghilang, Komandan Singh dan yang lainnya segera menyadari bahwa Yue sebenarnya sedang menuju ke arah yang berlawanan, di mana Yue berkendara sembari mengejar sinar matahari karena bulan hanya berotasi dengan kecepatan 16 km per jam. Hal ini memberi Yue waktu tepat 41 hari untuk bisa menyelesaikan perjalanannya dengan waktu tidur hanya 4 jam dalam sehari. Yang tentunya lama-kelamaan tindakan ini membuat keadaan Yue menjadi cukup suram dan bahkan mulai mengalami halusinasi mengenai Kong yang bisa berbicara dan mampu mengendarai mobil penjelajah. Beruntungnya setelah perjalanan panjang dan berbahaya, mereka akhirnya tiba di fasilitas penelitian dan dengan cepat bisa menemukan hulu ledak misil yang kemudian secara hati-hati diturunkan oleh Yue. Namun lagi-lagi, Kong berulah dengan berkali-kali memainkan tombol kontrol dan membuat Yue masuk ke dalam mode panik. Beruntungnya tidak terjadi hal buruk, sehingga Yue yang merasa cukup kesal lantas memasukkan dan mengurung Kong ke dalam kontainernya. Berikutnya adalah perjalanan yang panjang dan sulit, sehingga Yue memutar musik cukup keras untuk menghibur dirinya. Namun hal ini menyebabkan Yue tidak menyadari bahwa kontainer yang membawa Kong telah terpisah dari kendaraannya. Hingga setelah menempuh perjalanan ratusan kilometer, barulah Yue menyadari bahwa Kong tertinggal karena kesalahannya sendiri. Dan hal ini menyebabkan Yue berada pada dua keputusan yang cukup sulit, di mana jika dia kembali untuk menjemput Kong, dia akan kehilangan sinar matahari yang menyebabkan kendaraannya tidak bisa lagi digunakan. Dan jika dia tidak pergi, sudah dipastikan Kong akan mati karena kedinginan. Yue sempat merenung sejenak, namun pada akhirnya dia memutuskan untuk kembali demi menjemput Kong. Keduanya kemudian berangkat menuju ke pangkalan bulan sembari terus berusaha untuk tidak tertidur karena sinar matahari terus bergerak menjauhi dari kendaraan mereka. Sayangnya meski telah melakukan upaya yang terbaik, mereka tetap tidak bisa mengejar matahari sehingga menjadi cukup mustahil bagi mereka untuk bisa bertahan hidup. Meski demikian, Yue menolak untuk menyerah dan terus mengemudikan kendaraan dengan memaksa penggunaan baterai terakhirnya. Dia juga mematikan sistem pemanas ruangan demi menghemat energi sebanyak mungkin. Namun takdir berkata lain karena pada akhirnya mobil kehabisan baterai dan berhenti di 55 km dari pangkalan bulan. Ditambah lagi saat ini oksigen yang tersisa hanya bisa menopang kehidupan mereka selama 3 jam ke depan. Menyerah dengan keadaan, Yue membawa Kong keluar dari kendaraan dan menunggu kematian mereka sembari menikmati langit malam. Namun sebuah ide tiba-tiba terlintas di kepala Yue ketika dia menyadari bahwa Kong tertarik dengan cahaya yang terpantul dari cerminnya. Dengan cepat dia melepaskan pintu kendaraan lalu mengubahnya menjadi papan seluncur yang ditenagai oleh tubuh Kong. Yue kemudian memancarkan sinar di depan untuk membuat Kong tertarik lalu mengejarnya. Beruntungnya trik ini berhasil membuat mereka meluncur melintasi permukaan bulan bagaikan Sinterklaas dan sampai di pangkalan bulan dalam waktu singkat. Usaha yang dilakukan oleh Yue ini secara tidak langsung memberi keberanian serta harapan kepada setiap umat manusia di bumi yang sedang menyaksikan Yue secara live. Para petinggi juga membuat medali penghargaan khusus yang nantinya akan diberikan kepada Yue. Tanpa mereka sadari, ada satu asteroid lagi yang akan memberikan ancaman lainnya. Sementara itu, Yue yang berhasil membawa prototipe misil ke pangkalan bulan mulai terlihat cukup bahagia ketika mendapati ada spektrum sinyal yang kembali tertangkap oleh sistem komunikasinya. Namun kebahagiaan itu segera berubah menjadi kekecewaan ketika Yue menyadari bahwa spektrum yang muncul di alat komunikasinya ternyata disebabkan oleh Kong yang tidak sengaja menyentuh kabel optik. Sadar bahwa semua usahanya hanya akan berakhir sia-sia, Yue pun kembali kehilangan harapan dan memutuskan untuk membatalkan semua rencananya. Akan tetapi, orang-orang bumi yang melihat hal ini menolak untuk membiarkan Yue menyerah dan mulai mencari cara untuk berusaha menghubunginya. Yang pada akhirnya berkat usaha dari Komandan Singh, semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia mulai berkumpul di satu titik tertentu untuk bersama-sama menyorotkan cahaya ke arah bulan.
Yue yang pada akhirnya menyadari cahaya itu segera meneteskan air mata karena hampir saja dia bunuh diri setelah menganggap bahwa tidak ada manusia yang tersisa. Berkat motivasi yang dihidupkan kembali serta satelit komunikasi yang pada akhirnya berhasil diperbaiki, kini Yue dan tim yang ada di bumi bisa melakukan komunikasi secara langsung. Dalam momen pribadi bersama Komandan Singh, Yue pun mengungkapkan bahwa pertemuan pertamanya dengan Komandan Singh adalah satu-satunya alasan mengapa dia bergabung di UNMS sebagai seorang teknisi perawatan. Meski Yue sendiri merupakan seorang engineer penerbangan yang sangat ahli. Mendengar ini, Komandan Singh pun tergerak oleh pengakuannya dan segera meminta maaf karena telah meninggalkan Yue di pangkalan bulan. Berikutnya, dengan bantuan dari seluruh tim yang ada di bumi, Yue berhasil memodifikasi sistem propulsi misil untuk dipasangkan kepada pesawat Apollo 18, yang kemudian membawa Yue serta Kong terbang ke stasiun luar angkasa terdekat dengan selamat. Sementara umat manusia merayakan keberhasilan ini, Komandan Singh akhirnya menerima laporan mengenai adanya asteroid lain yang sedang mengancam keselamatan bumi. Dan satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan mereka saat ini adalah Yue yang tengah berada di luar angkasa bersama dengan propulsi misil yang didapat dari fasilitas penelitian sebelumnya. Tentunya hal ini sangat sulit untuk dilakukan, namun karena tidak ada pilihan lain, Komandan Singh pun dengan berat hati menyampaikan berita ini kepada Yue. Yang secara mengejutkannya, Yue segera setuju untuk mengorbankan dirinya demi sekali lagi menyelamatkan umat manusia. Setelah itu, pemerintah setempat meminta semua orang yang sedang berada di luar agar secepatnya kembali ke dalam bunker untuk bersiap pada kemungkinan yang terburuk jika saja usaha Yue gagal dilakukan. Sementara itu, di stasiun luar angkasa, Yue sambil meneteskan air mata sempat mengucapkan selamat tinggal pada Kong sebelum kemudian mengirimnya kembali ke bumi menggunakan escape pod. Meski sedang dalam kehancuran emosi, namun Yue tetap menguatkan diri karena apa yang akan dia lakukan semata untuk menyelamatkan peradaban umat manusia. Dalam prosesnya, Yue sempat berhadapan dengan puing-puing asteroid yang kemudian membuat pesawatnya mengalami kerusakan dan terus berputar dengan sangat cepat. Beruntungnya, Yue bisa mengatasi hal itu dengan mendobrak paksa pintu pesawat dan membuat tekanan menjadi seimbang. Sayangnya, kejadian tersebut membuat mesin pendorong mengalami kerusakan, sehingga tidak memberikan pilihan lain bagi Yue selain melepaskan bom misil, lalu membawanya ke arah asteroid secara manual menggunakan sistem pendorong pada pakaiannya. Dan di saat-saat terakhirnya, Yue mengingat kembali kenangannya mengenai wanita yang paling dia kagumi sebelum kemudian ledakan besar terjadi dan menghancurkan asteroid menjadi berkeping-keping. Melihat ini, orang-orang di bumi mulai keluar dari bunker dan dengan perasaan bahagia bercampur kesedihan yang sangat mendalam, mereka memberikan hormat terakhir kepada Yue atas pengorbanannya menyelamatkan bumi. Beberapa tahun kemudian, manusia telah berhasil memulihkan bumi kembali ke masa kejayaannya, dan Kong yang berhasil selamat dikembalikan ke habitat aslinya. Sementara Komandan Singh serta timnya kembali dikirim ke bulan agar mereka dapat melanjutkan pekerjaan dalam melindungi bumi dari ancaman segala sesuatu yang datang dari luar angkasa. Jujur menurut saya ini adalah film yang wajib kalian tonton sekali seumur hidup, di mana pada awal film kita akan disuguhkan dengan komedi lucu dan sangat menghibur. Namun seiring film berjalan, semua kegembiraan itu berubah menjadi sebuah emosi yang berhasil mengaduk perasaan dari setiap penontonnya. Karena drama yang disuguhkan benar-benar mampu menguras air mata.
Jadi bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Silahkan beritahu saya di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.